Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa qala fi ayatin ukhra, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Al-ayah. Hadratul kiram, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat Isya wal Tarawih Masjid Al-Maghfirah yang mudah-mudahan kita semuanya yang berkumpul bersama-sama di tempat yang sangat kita cintai serta kita agungkan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sakinah, demikian pula hidayah dan bahkan istiqomah sampai dengan akhir bulan Ramadan, bahkan sampai dengan akhir hayat kita semuanya. Allahumma amin. Mengawali tausiah pada malam hari yang berbahagia ini, rasa syukur senantiasa kita haturkan kehadirat ilahi Rabbi, ilahuna wa ilahukum ilahun wahid, Allah Tuhan semesta alam. Allah memberikan kita nikmat yang luar biasa. Kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan berkah serta kebaikan, bahkan bulan yang seluruhnya berisi ampunan. Bulan Ramadan disikapi oleh orang berbeda-beda. Namun alhamdulillah, sikap kita malam hari ini adalah sebagai bentuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana siang hari tadi kita tinggalkan konsumsi, kita tinggalkan nafsu dalam rangka untuk benar-benar berpuasa mulai terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Kita sambung malam hari ini dengan melaksanakan sholat qiyam atau sholat tarawih yang biasanya setelah Isya aktivitas kita aktivitas duniawi, aktivitas kita adalah istirahat. Namun kita lawan rasa capek, kita lawan rasa kantuk, kita kuatkan dalam rangka menghambakan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang beruntung fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Di antara hikmah serta pelajaran dari bulan Ramadan, ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan bulan mulia, bulan yang ke-9 dalam hitungan bulan Islam ini, agar kita semuanya terbiasa dengan kita belajar kemudian membiasakan diri. Ada makna-makna yang secara sepintas harus kita pelajari sekaligus kita amalkan di bulan ini maupun dalam setiap sisi kehidupan kita. Yang ini adalah hal yang sangat berat. Ini sungguh tidak gampang. Namun bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan kegampangan. Hal tersebut tiada lain adalah ikhlas serta khusyuk. Dua hal yang saling beriringan, namun tidak banyak orang mampu untuk memaksimalkannya. Membicarakan tentang ikhlas dan khusyuk, satu ketika di zaman dulu ada seorang ulama besar, tersebutlah namanya Imam Sahal At-Tusturi. Ketika ditanya oleh umat, ketika ditanya oleh muridnya, ketika ditanya oleh santrinya, ya Imam, masyaddu ala nafsi, Imam, apa yang paling berat pada seorang hamba? Kalau kita semuanya berbeda-beda sekalian,
kula panjenengan memiliki keberatan dari unsur duniawi bermacam-macam. Ada yang berat ininya, ada yang berat itunya, dan yang lain sebagainya. Namun sang imam mengajak umat untuk berpikir, dalam agama ini ada satu hal yang ringan untuk diucap, namun tidak gampang untuk diwujudkan. Al-ikhlas id laisa fihin nasib. Yang berat itu ikhlas, nak. Karena tanpanya seseorang tidak akan mendapatkan jatah barang sedikit pun dari yang telah dikerjakan maupun diamalkannya. Membicarakan tentang ikhlas dan khusyuk. Kalau siang hari kita tinggalkan makan dan minum. Kalau siang hari kita tinggalkan hawa nafsu kita. Kalau siang hari dengan kita betul-betul fokus untuk menjadi shaimin, orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana yang dijanjikan banyak oleh Allah di dalam ayat maupun oleh Nabi. Di dalam ucapan-ucapan mulia beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dawuhnya Nabi. Abu Hurairah menyebutkan sebagaimana dikutip oleh Imam Muslim. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sering kita dengarkan hadis yang mulia ini. Yang artinya barang siapa yang betul-betul berpuasanya itu karena iman. Artinya diaturkan ibadahnya itu hanya karena Allah. Sebagaimana di doa iftitah tadi kita membaca. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kagem sinten jamaah. Lillahi rabbil alamin. Kita aturkan sholat kita, ibadah kita, bahkan juga puasa kita. Termasuk juga hidup dan mati kita. Semuanya itu semata-mata karena Allah. Maka ini adalah pembelajaran keikhlasan. Hikmah yang harus kita ambil, puasa mengajarkan kita ikhlas. Maka kita harus menjadi orang yang ikhlas. Kita sambung di selain daripada bulan puasa. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya. Dan berharapnya hanya kepada Allah. Dia berusaha untuk menjadi insan yang khusyuk. Yang tidak terobsesi dengan duniawi. Yang betul-betul diutarakan semuanya itu lillahi ta'ala. Maka diampunkan untuknya dosa-dosanya yang telah lalu. Siapalah dia yang tidak punya dosa. Kita membutuhkan ampunan Allah. Dan inilah bulan yang kita diajari untuk bermohon ampunan. Di antaranya dengan perbuatan kita berupa ibadah puasa. Allahumma ja'alna minas shaimin. Mudah-mudahan kita benar-benar ahli puasa. Lahir maupun batinnya. Sehingga pembalasannya dunia terlebih akhirat. Benar-benar untuk kita semuanya. Allahumma amin. Selain daripada puasa. Banyak hal yang diajarkan oleh agama. Bagaimana bulan Ramadan mendidik kita untuk mempelajari keikhlasan sekaligus kekhusyuan. Termasuk sholatul qiyam. Yang para ulama menamainya di bulan Ramadan adalah sholat taraweh. Artinya sholat yang santai, tidak terburu-buru. Yang kita kerjakan beberapa rakaat artinya banyak. Yang di hari yang lain kita biasanya setelah isya beristirahat. Ada yang kemudian beraktivitas karena kewajiban. Ada yang kemudian santai atau bahkan melihat hiburan dan yang lain sebagainya. Tapi kenapa di bulan ini kita menahan kejunya kaki? Kita menahan kantuknya mata. Dan berbagai macam ujian yang itu bisa datang kapan saja. Kita aturkan karena Allah. Mudah-mudahan tarawih kita ini termasuk di antara yang dijanjikan Nabi pula sama. Dengan riwayat hadis dari sahabat pula Abu Hurairah. Dalam kitabnya Imam Muslim dicantumkan. Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Wa man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa saja yang ketika tarawih maupun tarawihnya pas malam 1000 bulan atau Lailatul Qadar. Benar-benar dasarnya adalah ikhlas lillahi ta'ala karena iman. Obsesinya itu adalah dari Allah sehingga dilakukan sekhusyuk mungkin. Maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Masyarul kiram. Banyak sekali di dalam ayat Al-Quran Allah memuji orang-orang yang ikhlas. Demikian pula setan. Bangsa yang tidak terlihat dari kalangan jin yang durhaka kepada Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sangat ipat-ipat atau tidak ndulit kepada siapa yang memang benar-benar berada dalam keikhlasan. Oleh karena itu, ada pesan yang luar biasa. Sebagai penutup tausiah malam hari yang berbahagia ini, kami sampaikan dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim, ditambahkan oleh Imam Ibnu Majah, ketika Abu Hurairah mendatangi sang khalifah.
Dari Madinah Abu Hurairah radhiyallahu an datang ke negeri Syam yang jauhnya ribuan kilometer. Di negeri Syam tersebutlah seorang khalifah sepeninggal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, yang tiada lain adalah iparnya Nabi. Ketika datang kemudian disampaikan hadisnya Rasul. Kata Abu Hurairah, Nabi menyebutkan yang artinya akan dihadirkan di hadapan Allah. Pertama-tama kali yang akan dihisab di hari kiamat adalah 3 golongan. 3 golongan tersebut yang pertama adalah orang yang ahli jihad. Yang ketika berjihad gugur di medan perang. Kemudian dihadirkan ke hadapan Allah. Para malaikat yang mengajaknya. Setelah itu Allah menunjukkan nikmat-nikmatnya. Bertanya kepada yang bersangkutan, untuk apa nikmatku? Yang bersangkutan menjawab, qataltu fika ya Allah hatta ustuhitu. Aku berjihad di jalanmu ya Allah. Aku berperang karena engkau ya Allah. Aku beribadah, berjuang, berjihad ini semata-mata karenamu. Namun ketika yang bersangkutan itu meninggal di medan perang, dia salah niat sehingga Allah mengungkap isi hatinya. Ternyata obsesinya adalah karena ingin disebut pejuang, karena ingin disebut pemberani, karena ingin disebut yang paling depan, sehingga kemudian fasuhi ba'ala wajhi fa umira ilannar. Yang bersangkutan oleh Allah diperintahkan malaikat untuk menyeret kakinya di atas, wajahnya di bawah, sampai kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang disebutkan Abu Hurairah kembali sabda Nabi, yang akan diadili berikutnya adalah orang yang diberikan oleh Allah banyak harta. Orang yang diberikan rezeki yang berlebih. Yang ketika ditunjukkan nikmatnya Allah diakuinya. Kemudian ditanya, untuk apa nikmatku? Yang bersangkutan menjawab, setiap jalan kebaikan yang butuh uluran tangan saya tutup ya Allah. Itu semata-mata karenamu. Allah mengungkap isi hatinya. Disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kadzabta, engkau dusta, engkau melakukannya semata-mata obsesinya karena ingin disebut dermawan, karena ingin disebut orang yang lumah, karena ingin disebut donatur yang besar, bukan karena aku. Dan itu sudah kau dapatkan gelar-gelar duniawi yang kau inginkan, sehingga diperlakukan sebagaimana orang yang pertama oleh malaikat diseret kakinya, wajahnya di bawah untuk disungkurkan ke dalam neraka. Iyadzan billah min syarri dzalik. Kemudian disebutkan dalam hadis yang berikutnya adalah orang yang mempelajari ilmu, orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang mempelajari agama. Dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan kepada malaikatnya. Kemudian ditanya, ditampakkan nikmat-nikmat di hadapannya, diakuinya. Untuk apa nikmatku? Yang bersangkutan menjawab, semuanya karena engkau ya Allah. Aku mempelajari ilmu karenamu, ku baca Quran karenamu pula. Kemudian kata Allah, dusta, kau pelajari ilmu agar disebut ulama. Obsesimu hanyalah gelaran itu saja. Engkau membaca Al-Quran agar disebut qari, dan keinginanmu hanya sebatas itu saja. Semata-mata tidak ada nilai karena aku lillahi rabbil alamin. Sehingga oleh Allah subhanahu wa ta'ala diperintahkan malaikatnya. Malaikatnya tersebut membawa yang bersangkutan dengan kaki di atas, kepala di bawah, sebagaimana yang pertama dan kedua, disungkurkan ke dalam neraka. Ketika mendengarkan hadis ini terhenyaklah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian ditambahkan oleh Imam Ibnu Majah, wa baka bukaan syadida. Beliau nangis mengguguk, nangis terisak, terseduh-seduh. Kemudian membaca 2 firman Allah, sebagaimana dikutip dalam Al-Quran surat Hud ayat yang ke-15 dan 16. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang keinginannya semata-mata duniawi semata, bahkan agamanya diperalat untuk duniawinya, maka kami berikan di dunia apa keinginannya, tidak dirugikan sedikit pun. Diberikan ini, itu, dan yang lainnya oleh Allah. Allah mengancam di ayat berikutnya, ayat 16. Ulaika laisa lahum fil akhirati ilan nar. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah nanti di akhirat tidak mendapat jatah apa-apa. Sehingga terhapuslah apa yang mereka kerjakan dan sirnalah apa yang mereka amalkan. Naudzubillah min syarri dzalik. Allahumma ja'alna minal mukhlisin wa minal khashiin. Mudah-mudahan di momentum bulan yang baik
yang penuh berkah serta ampunan ini, pembiasaan dari sekian ibadah, nilainya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena penuh dengan ikhlas dan khusyuk kita dapatkan semuanya, bahkan sampai dengan akhir hayat kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita lanjutkan dengan ibadah yang lainnya. Lebihnya wal afu minkum, kurangnya ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.